oknum aparat waktu itu dengan senjata laras panjang, dia datangi saya. Saya yang bertanggung jawab di sini masalah keyboard, katanya. Saya yang bisa amankan. Jadi saudara dibilang ke saya, pulang saya pernah ditodong pakai senjata. Saya tunjukkan surat itu, saya bawa. Anda kenal dengan yang tekan ini. Memang sangat parah sekali waktu itu. Kita harapkan kepada Kepala Dinas Syariat Islam sekarang, aparat penegakan syariat Islam sekarang sudah meneruskan supaya tidak kambuh lagi lah. Karena capek sekali kita berjuang dulu. Memang tahap awal itu banyak masyarakat yang melawan, tidak bisa menerima. Karena itu masalah keyboard, salah satunya, itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kota Langsa di waktu itu. Kalau nggak ada keyboard nggak rame. Kalau nggak ada keyboard nggak sah perkawinan, nggak sah pernikahan. Apalagi masyarakat yang sebelah sungai ke sana. Maksudnya itu waktu itu memang diizinkan atau diam-diam mereka melakukan? Diizinkan. Memang diizinkan, tidak ada persoalan. Tidak ada regulasi yang melarangnya. Tidak ada regulasi yang melarangnya. Jadi sehingga di Langsa dikenal itu ada 2 malam minggu. Malam minggu, yang malam minggu 1 itu malam minggu sesungguhnya. Kemudian malam minggu besar. Kemudian ada malam Kamis, itu malam minggu kecil. Jadi anak-anak muda itu sudah siap. Jangankan anak muda, yang janda dan sebagainya, itu menunggu-nunggu malam minggu besar dan malam minggu kecil. Itu di jalan PTP, jalan lingkar itu PTP, itu kalau malam minggu, malam Kamis, malam minggu kecil yang saya maksud, itu kita temui di bawah-bawah pokok sawit, itu kondom berserakan. Jadi saya berpikir di waktu itu tiap malam kita adakan patroli, kita adakan razia. Jadi semua pihak, hampir katakan semua pihak waktu itu tidak menerima. Kita larang keyboard, tidak menerima. Dan banyak backing di waktu itu. Ada orang di belakangnya. Jadi waktu itu saya berpikir saya buat maklumat yang ditandatangani oleh Muspida. Yaitu Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Wali, ya termasuk Kajari, termasuk MPU. Kita buat sebuah maklumat yang menyatakan bahwa keyboard di Kota Langsa tidak boleh berlangsung pada malam hari. Tidak boleh berlangsung. Siang hari boleh di waktu itu, tapi dalam batas-batas yang wajar. Artinya para pemain keyboard, penyanyi dan sebagainya harus berpakaian muslimah. Kenapa malam hari kita larang? Kenapa siang hari boleh? Kan itu juga banyak pertanyaan dari masyarakat. Saya jawab waktu itu, kita kalau siang hari bisa kita pantau. Kemungkinan untuk maksiat itu kecil. Tapi kalau malam hari tidak bisa kita pantau. Apalagi keyboardnya itu dekat-dekat sawit. Itu dipastikan banyak yang bolong itu. Itu biasa, bagi mereka itu biasa. Jadi waktu itu terus kita arahkan semua pasukan WH, kita bagi shift mereka dalam 3 regu. Itu 24 jam malam harinya, 12 jam itu mulai dari jam 6 habis sholat maghrib itu terus berpatroli dulu. Nanti selesai sholat isya itu baru kita patroli secara intensif. Kita halo-halo. Jadi alhamdulillah dalam waktu setahun itu sudah mulai nampak hasil kerja kita. Kemudian yang kedua, di Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka itu tempat berkumpulnya masyarakat yang mengarah kepada perbuatan negatif. Bahkan dulu sempat katanya ada transaksi. Ada transaksi seks, ada transaksi minuman juga di situ. Dulu itu tribun Lapangan Merdeka itu dibuat dari dari papan. Sekarang kan ada di semen.
papan itu dibuka, di bawahnya mereka tidur. Kita dapat kondom di bawahnya itu. Jadi begitu. Jadi mobil WH waktu itu standby di situ di Lapangan Merdeka, kita standby mulai habis sholat maghrib kita standby di situ. Jadi terus kita kawal. Jadi persoalan yang jadi tantangan di waktu itu hampir semua itu tidak mendukung. Itu persoalannya. Kenapa tidak mendukung? Terutama ini maaf yang kita sampaikan, karena mengganggu aktivitas mereka. Minuman tidak boleh lagi berjualan dan sebagainya. Begitu juga tentang transaksi seks itu terkenal di Lapangan Merdeka. Dan ada kita tangkap waktu itu jam 3 malam. Jam 3 malam kita tangkap ada seorang perempuan, dua orang anak perempuan yang laki-lakinya sudah lari. Kita kejar tidak dapat. Waktu itu kita tangkap, kita bawa ke kantor. Sampai di kantor kita periksa. Ternyata hasil pengakuan mereka itu mereka sudah biasa dengan demikian. Kita panggil orang tuanya, waktu itu karena tidak dapat yang laki-laki, dan waktu itu belum ada kanun jinayah. Belum bisa kita cambuk. Jadi hanya kita nasihati, dan rupanya entah anak perempuan ini malu dan sebagainya, kita lepas, kita kasih kepada keluarganya. 3 hari kemudian, dia gantung diri di rumahnya. Berarti itu bisa menjadi akibat dulu sempat viral bahwa Langsa ini Medan nomor 2 itu sebabnya? Iya, demikian. Jadi dia bunuh diri sehingga hampir menjadi persoalan hukum bagi kita waktu itu. Tapi kejadiannya adalah bukan di kantor, tapi dia di rumah. Tapi ada sebab, mungkin ada sebab akibat daripada kita tangkap tadi. Bisa jadi demikian. Jadi memang sangat parah sekali waktu itu. Jadi kemudian kantor kita dulu dekat dekat di depan SMA 3, di belakang SMA 3 ada kantor yang TNI punya, itu. Jadi kami dikawal oleh mereka. Jadi pernah kantor itu diserang. Jadi benar-benar tekanannya dulu luar biasa. Luar biasa. Kantor kami diserang karena kami tangkap pemabuk di belakang kantor Bapeda Aceh Timur. Kami bawa ke kantor situ. Jadi menunggu proses, kita serahkan ke Polres. Jadi ada yang satu lari, tidak dapat kita kejar. Dipanggil kawan-kawannya, diserang kantor. Itu satu. Kereta anak WH waktu itu dihancurin dan sebagainya. Begitulah tantangannya. Kemudian yang lebih lagi, di tahun 2013. Dalam perjalanan di tahun 2013, itu di mana-mana keyboard waktu itu sedang marak sekali. Jadi ada keyboard di salah satu kampung di Kecamatan Langsa Timur. Saya tidak sebutkan kampungnya. Jadi keyboard waktu itu di sana dilapor oleh masyarakat bahwa keyboard sudah keterlaluan. Pemain keyboard, penyanyi dan sebagainya, yang perempuan itu makin waktunya sudah masuk waktu tengah malam, itu yang laki-laki memasukkan duit, sewer dah, pestapora. Jadi saya datang waktu itu, saya naik panggung, dan itu saya buat PM, jadi saya bubarkan itu. Mereka tidak bisa terima, karena kita bubarkan tidak bisa terima. Ketika kami pulang, itu kami diserang, dilempar pakai batu. Salah satu anggota WH itu pecah kepalanya sampai masuk rumah sakit. Berarti termasuk perjuangan yang sangat luar biasa. Iya kan. Jadi berdarah kepalanya. Itu dan yang lain kan lari, kita harus lari ramai sekali dikejar. Saya juga termasuk dilempar. Saya waktu itu tidak pakai baju WH, pakai jaket, tidak begitu dia kenal. Begitu di jalan ada yang bilang itu kepalanya dilempar yang saya kan. Terus petugas WH menjemput saya terus loncat ke mobil, terus lari. Kami terpaksa dikejar dan kami singgah di Busana Ulum.
tidak bisa masuk ke situ karena dikejar terus. Ditutup pintu pagar sebelum dan kami telepon ke Polres, itu beraman. Nah, itu yang kejadian tentang keyboard. Maka setelah kejadian itu keyboard sudah mulai tidak ada lagi. Nah, sudah itu mungkin menjadi sebuah hikmah, menjadi pelajaran, keyboard tidak ada lagi di Langsa. Tindakan tegas apa Pak yang diambil sehingga keyboard setelah kejadian itu nggak ada lagi? Tindakannya yang pertama, yang punya rumah tersebut kita proses. Secara hukum kita lapor ke Polres dan kepala desa semua kita panggil. Jadi waktu itu masyarakat sudah mulai mendukung kita. Gisi sudah mendukung kita. Jadi setiap yang membuat keyboard itu Gisi bertanggung jawab. Maka dilarang oleh Pak Gisi. Dan waktu itu maklumat sudah kita edarkan ke semua kampung, ke semua Gisi. Jadi karena sudah didukung oleh Gisi, oleh pemerintah kampung, maka masyarakat waktu itu sudah mulai patuh. Andil ini wali kota sendiri saat itu. Ya, itulah saya mau sampaikan. Kenapa saya waktu itu begitu berani turun ke lapangan menegakkan penegakan syariat itu, membubarkan keyboard, membubarkan judi, membubarkan minuman keras, karena kita terutama didukung oleh Pak Wali. Pak Wali berada di saf pertama dan bahkan kita razia malam minggu Pak Wali pernah ikut bersama kita dan terjun langsung Pak Wali dan bencong lupa saya bilang waktu itu di Kota Langsa ada persatuan bencong. Berarti memang Langsa sangat luar biasa bagian bencongnya luar biasa. Ada persatuan bencong, mereka tiap malam minggu itu arisan di Lapangan Merdeka. Buat arisan, jadi habis nanti itu sampai pagi. Mereka sebelumnya nonton keyboard. Jadi tarik arisan tiap malam minggu. Itu anggotanya hampir 70 orang. Jadi dalam bencong ini. Jadi Pak Wali, Pak Wakil ikut serta waktu itu kita razia bencong. Malam-malam kita razia. Jadi akhirnya hilang. Terus kita kejar. Di mana ada bencong di tempat-tempat salon juga kita kejar di mereka. Kita buat surat diteken Pak Wali bahwa salon-salon itu tidak boleh menerima laki-laki yang mirip perempuan. Tidak boleh menjadi pekerja di salon yang menerima tamu laki-laki. Maka dulu Pak, sedikit saya potong yang saat pertama 2012, khusus ke Dinas Syariat Islam, apa target ataupun tujuan ataupun pencapaian yang ingin dilakukan oleh Wali Kota Langsa di bidang syariat Islam yang sangat diutamakan saat itu apa? Waktu itu saya dipanggil oleh Pak Wali dan Pak Wakil ditegaskan kepada saya karena WH kan singkatan daripada Wilayatul Hizbah. Jadi Pak Wali waktu itu karena masyarakat ada yang mengejek waktu itu. WH singkat kan WH, dia mengejek saya. WH itu diplesetkan menjadi Wahim. Iya. WH. Jadi itu akibat Bapak dipanggil Wahim akhirnya? Ya, saya dipanggil Wahim. Itu suatu ejekan sebenarnya. Suatu ejekan singkatan dari WH itu Wahim. Jadi Pak Wali kan pernah diejek juga. Wagiman. Iya, Wali Kota Gila Taman. Gila Taman. Saya diejek Wahim. Itu dari WH-nya. Wilayatul Hizbah, singkatan WH Wahim. Ini waktu itu Pak Wali juga turut panggil saya nama Wahim. Kan Wahim, ini saya berikan waktu kepada Wahim, tunjukkan kepada kami dalam waktu 6 bulan, ini harus tuntas, kata Pak Wali. Di awal tahun 2012. Itu dia pertama disampaikan ke saya. Yang pertama, keyboard tidak ada lagi di malam hari. Itu poin pertama. Itu poin pertama dia bilang ke saya.
lapangan Merdeka itu harus bebas daripada aksi maksiat. Dia bilang ke saya kan. Terus waktu itu razia jilbab. Itu semua warga Kota Langsa yang perempuan wajib berbusana muslimah. Jadi waktu itu saya terus razia. Di samping kita buat sosialisasi, kita razia di jalan, kita pakai petugas polisi militer, kita razia. Itu kan yang pertama apa tadi, keyboard, lapangan Merdeka, perempuan tak pakai jilbab, itu harus semuanya supaya terus bisa menggunakan jilbab. Bahkan. Terus masalah judi, judi dan sabung ayam, itu marak di Kota Langsa waktu itu. Dan 4, terus masalah miras. Itu sampaikan kepada kami. Dan terakhir dia bilang ke saya jalan PTP. Jalan PTP, ya itu yang paling ramai. Jadi tidak ada lagi nanti yang berserakannya kondom katanya. Jadi satu ultimatum yang diberikan Pak Wali kepada saya di waktu itu menambah semangat kerja saya. Oh, bukan terbeban? Bukan terbeban, menambah semangat kerja saya. Dan apabila saya berhadapan dengan aparat di lapangan, Pak Kapolres waktu itu Pak Haryadi. Pak Haryadi kasih nomor ke saya. Pak Wahim kata dia, WA saya hidup 24 jam. Kalau ada anggota saya yang dapat yang membacking miras, judi, perempuan dan sebagainya, telepon saya. Tengah malam pun saya angkat teleponnya katanya. Begitu dukungan daripada Pak Haryadi Kapolres waktu itu. Apa dulu? Mungkin itu karena Pak Wali pun begitu kerjasama dengan Pak Kapolres, sehingga Pak Kapolres memberikan suatu sinyal kepada saya di waktu itu untuk menghubungi beliau. Saya buktikan ada keyboard waktu itu di salah satu kampung. Waktu itu saya datang, saya mau bubarkan. Jadi ada oknum aparat waktu itu dengan senjata laras panjang, dia datangi saya. Saya yang bertanggung jawab di sini masalah keyboard katanya. Saya yang bisa amankan. Jadi saudara dibilang ke saya, pulang aja. Itu dibilang ke saya kan. Jadi saya bawa maklumat. Saya tunjukkan ke dia. Saudara kenal ini yang teken maklumat. Ya gitu kan, teken maklumat Pak Haryadi, Kapolres kenal. Apa saya telepon Pak Kapolres sekarang? Begitu saya sampaikan demikian, hilang tuh dia. Dia aman. Saya pernah ditodong pakai senjata. Saya tunjukkan surat itu saya bawa. Anda kenal dengan yang teken ini. Biasa telepon Pak Kapolres. Jadi dengan dukungan Pak Haryadi waktu itu secara pribadi dan saya dengan jabatan Kapolresnya, jadi keyboard waktu itu dapat kita redakan di semua tempat. Walaupun perlawanan masyarakat dapat kita atasi karena Pak Haryadi Kapolres waktu itu yang didukung juga Pak Wali, beliau sampaikan ke saya, Wahim jalan terus, saya yang bertanggung jawab. Kalau ada apa-apanya saya bertanggung jawab. Maka saya berani sekali waktu itu. Yang ngeri lagi, itu cukup ramai orang. Hampir tidak bisa kami bubarkan. Saya koordinasi dengan Pak Kapolres, anggota Polres sudah datang, juga belum bisa kita bubarkan. Begitu ramai orang. Akhirnya saya berpikir, saya telepon Kepala PLN. Kita matikan lampu. Kita matikan lampu, itu baru bubar. Sampai situ. Berarti upaya-upaya yang dilakukan memang harus menggunakan akal yang luar biasa. Iya, kita mati. Masyarakat kalau kita sampaikan tuh jangan mengadakan ini, itu nggak digubris. Nggak digubrisnya, malah makin bersemangat. Berarti 1 tahun pertama Wahim tugasnya juga luar biasa, 6 menit. Waktu itu tuntas atau memang ada kendala? Kan kendala nanti pasti ada di lapangan. Iya. Apakah Wahim berhasil waktu itu membuktikan ke wali kota bahwa selama setahun? Ya lebih kurang kita setahun dapat kita buktikan ke Pak Wali bahwa keyboard selesai, judi selesai, dan tinggal masalah jilbab waktu itu. Dapat kita buktikan. Dan Pak Wali semangat sekali. Kan banyak pihak waktu itu yang tidak senang kepada saya, diminta kepada Pak Wali untuk ganti saya.
Pak Wali dalam rapat di mana-mana sampaikan, banyak orang datang ke saya, so ganti Wahim sebagai kepala Dinas Islam. Saya bilang, kata Pak Wali, cari orang lain yang sama dengan Wahim, hari ini saya ganti. Nah, gitu bilang Pak Wali kan. Jadi saya tambah semangat. Jadi bilang seperti itu. Terus lagi yang ingin saya sampaikan, waktu itu di tahun 2012 dan 2013. Di tahun 2014, saya sampaikan ke Pak Wali juga, kita harus menunjukkan syiar di Kota Langsa. Di samping syariat dan syiar. Jadi kita adakan safari subuh. Kita adakan safari subuh dari kampung ke kampung. Itu program safari subuh itu baru ada saat Wali Kota Usman Abdullah. Belum pernah ada. Termasuk razia jilbab. Waktu itu angin-anginan. Waktu masa wali kota sebelumnya dan kepala dinas sebelumnya adalah angin-anginan. Jadi masa Pak Wali inilah yang, dan juga termasuk anggaran pelaksanaan Syariat Islam di Kota Langsa. Waktu pertama saya 2011 jadi kepala dinas Syariat Islam, itu 50 juta anggarannya. Jadi ketika Pak Wali ini jadi jadi wali kota, jadi anggaran dinas Syariat Islam sudah menjadi miliar. Ditingkatkan, sudah lebih semangat lagi, dan berbagai kegiatan ditempatkan di dinas Syariat Islam. Yang sebelumnya tidak ada razia, tidak ada safari subuh, tidak ada safari maghrib dan sebagainya. Safari subuh dan safari maghrib ini adalah sebagai mediasi, sebagai sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan syariat Islam. Jadi apa saja dalam kegiatan safari subuh itu kita sampaikan kepada masyarakat. Dan Pak Wali, Pak Wakil, Muspida turun langsung. Jadi ada persoalan di kampung, itu mereka dapat langsung menemui Pak Wali di lapangan. Menemui Pak Wali di masjid. Tidak perlu datang ke kantor. Dan surat-surat diteken di situ. Beliau sosok yang tidak hanya menyuruh, tapi memberikan contoh. Memberikan contoh kepada masyarakat. Dan yang lebih itu yang kita bilang tadi. Sekarang kalau jam-jam dinas, orang menemui Pak Wali di kantor, Pak Wali siapa saja, kan sangat sulit. Banyak tamu di kantor, ada ajudan, ada satpol dan sebagainya. Maka Pak Wali turun ke kampung melalui acara safari subuh, melalui acara safari maghrib. Safari subuh tiap hari Sabtu, tiap hari Sabtu subuh itu safari subuh. Safari maghrib itu kita buat waktu itu setiap hari Rabu maghribnya. Jadi mendengar apa pesan-pesan pemerintah, tausiah agama kepada masyarakat. Jadi itu adalah sangat bermanfaat kepada masyarakat. Itu duka selama Wahim dulu. Iya. Berarti kalau ada orang panggil Wahim itu sebuah ejekan, Pak. Di waktu itu sebuah ejekan. Wahim itu dipanggil karena udah lumayan umurnya, ya. Wah. Ya. Wahim itu kan panggilan orang yang sudah tua seperti itu. Rupanya Wahim ini karena WH. Karena WH tadi. Berarti sejak sekarang saya nggak boleh panggil Wahim. boleh. Jadi sekarang kan sudah melekat. Jadi Wahim sebenarnya dasar sejarahnya itu mengejek tadi. Ya. Baik, itu Pak dukanya. Ya. Sekarang sukanya yang sudah dirasakan oleh masyarakat dari mungkin impact apa yang Bapak lakukan dulu. Ya mungkin kalau Bapak nggak bekerja keras dulu, hari ini Langsa masih seperti dulu, tidak ada perubahan. Ya. Apa yang bisa dirasakan saat ini hasil dari perbuatan itu? Jadi kita bekerja keras dari tahun 2012, 2013 dan 2014 sudah membaik sampai dengan sekarang kan. Jadi hasilnya sekarang orang tua itu kalau dulu kan susah untuk menyuruh anaknya pakai jilbab. Sekarang sudah terbiasa. Kemudian pakai celana ketat. Jadi orang tua sekarang berterima kasih sekali kepada kita. Waktu itu yang begitu ketat kita adakan razia. Terus yang kedua, lapangan Merdeka dapat kita bersihkan, dan Pak Wali pedagang-pedagang di lapangan Merdeka itu walaupun mereka berdagang
Jadi di balik itu ada bersembunyi lonte-lonte itu dulu. Terselip di situ. Jadi dengan dibersihkan Lapangan Merdeka, sekarang lonte-lonte sudah menghilang. Tidak ada lagi di Kota Langsa. Tapi apakah sekarang sudah ada lagi? Wallahu alam. Suka dukanya kan? Band-band yang tampil juga tidak ada lagi. Rumah kos, rumah kos di daerah Unsam dan daerah Cekala itu setiap malam minggu kita razia waktu itu. Tapi sekarang sudah terbiasa, itu mereka sudah pemilik kos sudah buat peraturan di situ, ngisi sudah buat peraturan. Itu kan akibat daripada perjuangan kita dulu bersama Pak Wali sehingga masyarakat lebih tertib. Ya. Sudah mengerti dengan syariat Islam. Ada mengerti dengan syariat Islam. Bahkan katanya Pak, saya dengar ada program satu kampung satu daya. Ya. Bagaimana cerita? Ya itu. Di Dinas Syariat Islam kan ada bidang pendidikan daya. Jadi di waktu itu kita sampaikan dengan Pak Wali bagaimana caranya supaya di Kota Langsa waktu itu hanya beberapa daya yang ada, yaitu di Serigit, di Sungai Pauh, dan ada di Gampung Tengah. Jadi ada anggaran kita untuk Dinas Syariat Islam, baik dari Badan Daya dari Provinsi dan dari Pemko sendiri. Pak Wali menyampaikan kepada masyarakat bahwa siapa saja masyarakat yang menyediakan tanah, maka Pak Wali akan membangun daya di tempat tersebut. Jadi maka Pak Wali membuat program setiap kampung minimal ada satu daya. Maka sekarang dalam kampung di Kota Langsa bukan satu daya, malah hampir beberapa daya. Contoh kita bilang di Sungai Pauh itu hampir ada 3 daya di situ. Serigit itu juga, belum lagi balai pengajian. Itu semua adalah motivasi dorongan dari Pak Wali. Dan itu juga melalui Dinas Syariat Islam ada kita sediakan anggaran untuk guru, insentif guru untuk guru daya. Itu tidak ada pada masa pemerintahan sebelumnya. Pada masa lain menyuruh untuk mematuhi syariat Islam, tapi Bapak juga membekali mereka dengan ajaran-ajaran Islam. Ya. Sehingga hari ini masyarakat mulai sadar dan mulai mengerti. Ya. Jadi yang pertama tadi kan kita bilang kita adakan penegakan, kita buat razia. Jadi dengan ada pengajian di kampung, ada dayah di kampung, tungku-tungku dayah itu kan mengajarkan anak masyarakat. Jadi memudahkan pelaksanaan syariat Islam. Jadi kalau sebelumnya mereka pergi ke tempat keyboard, pergi ke tempat PlayStation, pergi ke tempat warnet dan sebagainya, sekarang sudah hidup dayah, sudah hidup balai pengajian. Itu barangkali program Pak Wali menjadikan Kota Langsa sebagai kota santri. Ya, itu ada program kita demikian. Maka setiap kampung itu ada dayah. Itu dayah saja, dayah kan di atas daripada balai pengajian. Kalau balai pengajian bukan tiap kampung, itu hampir semua dusun ada balai pengajian. Nah, itu lupa tadi saya sampaikan, itu menyangkut dengan masalah dayah. Ya. Berarti supaya alhamdulillah hari ini masyarakat sudah mulai tertib, ya, dan mulai merasakan nikmat dari perjuangan ya, yang dulu ya. Ya. Yang sekarang alhamdulillah lapangannya Merdeka juga sudah bersih, ya, sudah bersih. Ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Yang pertama pandangan Wahim mengenai Wali Kota Langsa, yang kedua pesan untuk masyarakat Kota Langsa. Ya. Yang pertama saya sampaikan dulu tentang pelaksanaan syariat Islam. Karena pelaksanaan syariat Islam itu sudah berjalan dengan baik, kita harapkan kepada kepala dinas syariat Islam sekarang, aparat penegakan syariat Islam sekarang sudah meneruskan supaya tidak kambuh lagi lah. Karena capek sekali kita berjuang dulu. Pak Wali juga sangat capek untuk berjuang. Jadi kalau kambuh lagi capek lagi. Kan begitu. Kemudian Pak Wali, kalau saya melihatnya, saya sudah hidup di Kota Langsa, itu di beberapa periode wali kota, itu tidak ada wali kota sebelumnya yang datang ke daerah-daerah.
yang membangun daya. Itu tidak ada. Memberikan insentif kepada guru daya. Yang ada insentif kan untuk guru sekolah, tapi guru daya tidak ada. Di masa kepemimpinan Umara ini, Usman Abdullah dan Marzuki Hamid, itu guru-guru daya, guru-guru pengajian telah mendapatkan insentif, telah mendapatkan honor, walaupun sedikit, tetapi penghargaan dari pemerintah Kota Langsa adalah sangat besar kepada tunggu-tunggu daya ini. Dan Pak Wali juga mewakafkan tanah, baik atas nama dirinya pribadi maupun atas nama Pemko. Cukup banyak yang sudah diwakafkan tanah untuk kepentingan lembaga pendidikan daerah tersebut. Terus apa tadi satu lagi pertanyaan tadi? Pandangan Wahim tentang wali kota. Itulah tadi saya sampaikan pandangan saya tentang Pak Wali. Harapan untuk masyarakat ke depan berarti. Harapan masyarakat ke depan, harapan kita supaya mengikutilah aturan yang telah ditetapkan oleh, bahkan ini Darkes, itu ada kanun kita. Sekarang sudah lahir kanun, saya nomornya sudah lupa. Kanun tentang penyelenggaraan hiburan. Itu tidak boleh, kalau dulu saya sebutkan makluman, sekarang sudah bentuk kanun. Maka penyelenggaraan hiburan di Kota Langsa dilarang pada malam hari. Itu sudah ada kanunnya. Kemudian yang lebih penting lagi ada kanun tentang jam malam bagi siswa. Itu tahun 2016 itu kita gagas. Jadi siswa itu jam 10 malam tidak boleh lagi berkeliaran. Pelajar tidak boleh berkeliaran. Itu juga prakarsa di Pak Wali. Sampaikan ke saya supaya kita ciptakan kanun. Karena di waktu itu banyak sekali siswa yang berkeliaran pada malam hari. Dia masuk warnet, masuk PlayStation. Jadi maka kita buat kanun. Sekarang tinggal dijalankan. Sudah menikmati hasil. Ya, menikmati hasil ya. Ada yang sampaikan lagi, Pak? Ya barangkali demikian. Selanjutnya harapan saya kepada masyarakat, kepada semua pihak untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam di Kota Langsa. Walaupun saya tidak ada lagi di Dinas Syariat Islam, saya sudah ditugaskan oleh Pak Wali di Disduk Capil, tapi jiwa saya itu tetap teringat kepada syariat Islam. Jadi Wahim tetap melekat, WH tetap melekat. Jadi walaupun saya sudah di Dukcapil, tapi mari kita dukung pelaksanaan syariat Islam. Semoga Kota Langsa sudah ada penilaian di waktu itu dari DPRA, dari Majelis Perwakilan Ulama Aceh, Kota Langsa dijadikan daerah rujukan pelaksanaan syariat Islam. Jadi semua, ya, oleh Banda Aceh. Barangkali demikian. Terima kasih.